Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wajatullah, kelas 95, absen 25 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah pagar laut. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah ke-1, kerusakan akibat cuaca ekstrim. Pagar laut kerap mengalami kerusakan yang signifikan akibat cuaca ekstrim, seperti gelombang tinggi, badai, atau kondisi laut yang keras. Struktur pagar yang tidak dirancang untuk menahan tekanan besar dari lingkungan laut menyebabkan ketahanan fisiknya rendah dan mudah haus. Akibatnya, biaya perawatan dan perbaikan menjadi tinggi karena diperlukan intervensi berkala untuk menjaga fungsi keamanannya. Tanpa solusi teknis yang tepat, pagar laut akan terus mengalami degradasi secara cepat. Identifikasi masalah kedua, kurangnya pemeliharaan berkala. Selain faktor alam, salah satu penyebab utama kerusakan pagar laut adalah kurangnya pemeliharaan rutin. Banyak pagar laut dibiarkan di dalam kondisi rusak tanpa ada tindak lanjut perbaikan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sebagai penghalang fisik. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan wajib laut karena meningkatkan potensi penyusupan atau aktivitas ilegal, tetapi juga berdampak negatif terhadap fungsi pelabuhan dan kegiatan pelayaran di sekitarnya. Nah, yang terakhir ada identifikasi masalah ketiga, dampak terhadap lingkungan laut. Masalah ketiga berkaitan dengan dampak ekologis yang ditimbulkan oleh keberadaan pagar laut. Desain yang tidak ramah lingkungan dapat mengganggu jalur migrasi biota laut, terutama ikan, serta mengubah pola arus laut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem di sekitar wilayah pemasangan pagar. Selain itu, pagar laut tidak memperhatikan aspek berkelanjutan, berisiko merusak habitat alami dan mengganggu aktivitas biota laut yang bergantung pada keseimbangan tersebut. Masuk ke dasar hukum. UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan, pasal 56, pengelolaan wilayah laut harus memperhatikan kelestarian. UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, mengatur perlindungan fasilitas pelabuhan dan keselamatan pelayaran. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 20 tahun 2015 mengatur tentang sistem keamanan dan keselamatan fasilitas pelabuhan termasuk pagar laut. Peraturan Presiden No 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia menekankan keamanan wilayah laut dan keberlanjutan infrastruktur pesisir. Solusi ke-1, material tahan lama. Kerusakan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan dengan menggunakan material tahan korosi seperti stainless steel atau beton laut. Desain modular juga disarankan agar komponen pagar mudah diganti tanpa perlu membongkar seluruh struktur, sehingga efisien dalam biaya dan waktu perawatan. Solusi kedua, pemeliharaan berkala. Penting untuk menerapkan jadwal pemeliharaan rutin, misalnya setiap 3 bulan dengan SOP yang jelas. Keterlibatan tim teknis dan instansi terkait akan memastikan pemeliharaan berjalan konsisten dan efektif dalam mencegah kerusakan berat. Solusi ketiga, desain ramah ekosistem. Pagar laut dirancang agar tidak mengganggu arus laut dan pergerakan biota. Penambahan celah khusus dan konsultasi dengan ahli kelautan akan membantu memastikan struktur pagar tetap aman tanpa merusak ekosistem lokal. Masuk ke action plan ke-1, survei dan penilaian awal. Langkah awal yang penting adalah melakukan survei terhadap kondisi pagar laut yang ada. Tim teknis bertugas mencatat tingkat kerusakan, jenis material yang digunakan, serta titik-titik kritis yang membutuhkan perhatian khusus. Survei ini bertujuan menghasilkan laporan dasar yang menjadi acuan dalam proses perbaikan dan penggantian. Action plan kedua, implementasi perbaikan dalam sistem pemeliharaan. Setelah kondisi diketahui, tahap berikutnya adalah implementasi perbaikan. Ini mencakup penggantian pagar yang rusak dengan material baru yang lebih tahan lama serta penerapan desain modular. Pada saat yang sama, sistem pemeliharaan berkala mulai dijalankan melalui SOP yang disusun untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur. Action plan ketiga, evaluasi dan penguatan kapasitas. Tahap akhir melibatkan evaluasi atas hasil implementasi, efektivitas desain baru, dan sistem pemeliharaan dinilai, disertai pelatihan teknis bagi personel lapangan agar mampu menjalankan pemeliharaan secara mandiri. Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dan jaminan atas fungsi pagar laut dalam jangka panjang.